Halo teman-teman, apa kabar? Shalom. Saya harap semuanya sehat-sehat di rumah ya. Hari ini kita akan masuk ke tema pembelajaran baru. Ya, untuk kelas 11, tema kita adalah bunuh diri dan eutanasia. Kalau yang pertemuan berikutnya, pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas soal aborsi. Sekarang kita akan bicara soal bunuh diri dan eutanasia. Apa sih itu? Mari kita akan dalami dalam pembelajaran kita hari ini. Sebelum mulai pembelajaran kita akan awali dulu dengan doa. Kita siapkan hati, kita hendak berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, bimbinglah kami dalam pelajaran ini agar memahami makna hidup yang Engkau berikan kepada kami dan berusaha menghargai kehidupan sesuai ajaran dan teladan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang Sang Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, kita sudah mengawali pembelajaran kita dengan berdoa. Nah, karena tema kita tentang bunuh diri dan eutanasia, maka pertanyaan awalnya adalah apa sih sebetulnya bunuh diri dan eutanasia itu? Kalau kita melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, membunuh itu berarti menghilangkan atau menghabisi, mencabut nyawa atau mematikan. Nah, maka karena bunuh diri itu diartikan dengan sengaja mematikan diri sendiri. Jadi manusia mematikan dirinya sendiri, itu yang disebut dengan bunuh diri. Sementara eutanasia itu apa sih? Nah, eutanasia itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan tindakan mengakhiri dengan sengaja kehidupan makhluk, ya, orang ataupun hewan piaraan yang sakit berat atau luka parah dengan kematian yang tenang dan mudah atas dasar perikemanusiaan. Nah, ini pemahaman sekilas ya. Nanti kita akan lihat lebih dalam ya tentang bunuh diri dan eutanasia itu. Bagaimana perilaku masyarakat mengenai ini dan bagaimana kita akan berusaha untuk menghindari ini semua. Ya, karena terus yang namanya bunuh diri dan eutanasia jelas ya bagi gereja itu sangat ditentang atau dilarang. Teman-teman, bagaimana sih situasi masyarakat zaman ini? Nah, ya baru-baru ini ya ada orang yang sakit COVID ya mencoba bunuh diri menjatuhkan dari ketinggian, itu berhasil diselamatkan oleh tentara ya. Ini merupakan salah satu contoh bagaimana sih orang mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Ini yang kita bisa temukan dari berita-berita mainstream ya di merdeka.com ya, dikatakan juga di Jepang itu ada namanya menteri kesepian ya. Karena apa? Karena di Jepang itu ternyata angka bunuh diri itu sangat besar. Ya, untuk mengatasi itu maka di Jepang sendiri ya itu ada kementerian khusus ya untuk menangani ini. Jadi memang ini adalah perilaku-perilaku yang yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini. Teman-teman bisa juga lihat di berita-berita ya. Misalkan saja karena tanamannya diserang hama, frustasi, kemudian bunuh diri. Ya, kemudian misalkan PNS itu karena mengalami perundungan, terus kemudian itu bunuh diri. Nah, ini adalah berita-berita yang terjadi di sekitar kita. Bagaimana dengan eutanasia? Jadi eutanasia itu memang di berbagai negara memiliki sikap yang berbeda-beda ya. Ini ada di Spanyol, itu jelas ya. Di situ ada undang-undang yang melegalkan. Terus di Selandia Baru, di Belanda, ya. Itu merupakan di Belgia ya, merupakan dan juga di Jerman misalnya, itu merupakan keputusan dari sebuah negara untuk melegalkan itu ya. Jadi ada beberapa negara yang memang melegalkan ya, sekali lagi misalkan Spanyol ya, terus tadi di Belgia, Belanda, di Jerman ya, terutama di negara-negara Eropa gitu ya. Tetapi lihat di Indonesia ya masih dilarang ya. Jadi Indonesia belum mensepakati apakah untuk melegalkan eutanasi ya. Ya, jangan khawatir ya, bahwa negara kita tetap ya melindungi hak hidup ya. Jadi itu yang terjadi ya, itu suatu situasi masyarakat saat ini. Nah, teman-teman, sebetulnya kalau kita lihat apa sih sebab musabab atau alasan mengapa orang bunuh diri? Kalau kita lihat memang ya orang bunuh diri itu bisa karena yang pertama itu karena mengalami depresi, tekanan batin ya. Jadi perasaan tertekan, frustasi dan bingung dapat disebabkan oleh yang pertama mungkin putus cinta ya, apalagi di usia-usia kita ya.
Jadi kita memiliki pacar gitu, terus kemudian diputuskan, frustasi ya, atau penyelewengan pasangan, atau misalkan kurang diperhatikan atau dihargai dalam keluarga dan lain sebagainya. Seperti dicontohkan tadi ya, karena dibully ya. Jadi perundungan itu yang terjadi itu memang sangat berbahaya, bisa menyebabkan yang namanya orang menjadi frustasi, kemudian memilih jalan yang salah, yaitu mengakhiri hidupnya. Ya, dia kira mengakhiri hidup dapat menyelesaikan persoalan, tetapi sesungguhnya tidak bisa. Ya, nah teman-teman, kemudian frustasi itu juga bisa disebabkan karena beban ekonomi yang tidak yang tidak tertanggungkan, atau misalkan kehilangan pekerjaan atau dililit hutang dan sebagainya. Itu juga bisa menjadi depresi atau tekanan batin. Kemudian merasa hidup tidak bermakna lagi. Jadi apa? Yaitu karena merasa tidak berguna, kemudian memilih untuk mengakhiri hidupnya. Nah, itulah yang menyebabkan orang menjadi depresi, tekanan batin. Nah, teman-teman, sebab kedua itu memang ya ada juga yang orang bunuh diri itu karena mau mengungkapkan protes ya. Misalkan ada kasus-kasus tertentu orang kemudian menjadi menolak suatu aturan tertentu misalnya, atau memprotes karena ketidakadilan, kemudian mogok makan sehingga orang itu meninggal, atau bahkan membakar diri juga ada ya, atau menembakkan diri dan lain sebagainya. Yaitu sebab-sebab orang mengapa sih bunuh diri. Jadi ada faktor eksternal ya yang ada sehingga orang memilih untuk mengakhiri hidupnya. Nah, teman-teman, apa sih sebetulnya perbedaan bunuh diri dan eutanasia itu? Nah, jadi memang ini sama ya, mengakhiri hidup itu persamaannya, tapi perbedaannya kalau bunuh diri itu pelakunya hanya melibatkan diri sendiri, sementara eutanasia itu melibatkan orang lain ya, baik yang melakukan penghilangan nyawa maupun yang menyediakan sarana kematian ya, misalkan yang menyediakan obat-obatan. Nah, dalam kode etik kedokteran Indonesia, jadi eutanasia itu malah diartikan seperti ini teman-teman ya. Yang pertama itu, yang namanya eutanasia itu dimaknai sebagai berpindahnya ke alam baka dengan tenang dan aman tanpa penderitaan buat yang beriman dengan nama Tuhan di bibir. Kemudian yang kedua, waktu hidup akan berakhir diiringi penderitaan si sakit yang dengan memberi obat penenang. Kemudian yang ketiga, mengakhiri penderitaan dan hidup seseorang sakit dengan sengaja atas permintaan pasien sendiri dan keluarganya. Ini yang kode etik kedokteran Indonesia yang mengartikan eutanasia itu. Kita akan lihat lebih jauh teman-teman ya. Apa sih jenis-jenis eutanasia itu? Nah, jadi kalau kita bicara soal jenis-jenis ya, maka yang pertama bisa dilihat dari pelakunya. Jadi pelakunya itu yang pertama itu ada yang disebut dengan compulsory euthanasia, yaitu bila orang lain memutuskan kapan hidup seseorang akan berakhir. Ya, jadi misalkan dilakukan pada orang yang menderita sakit mengerikan ya, misalkan seperti anak-anak yang cacat parah gitu ya. Kemudian oleh orang tuanya, oke, kalau gitu diakhiri saja hidupnya. Nah, itu yang disebut dengan compulsory euthanasia. Kemudian yang kedua itu voluntary euthanasia. Ini berarti orang itu sendiri yang meminta untuk mati. Nah, jadi misalkan dilakukan oleh pasien-pasien yang sekarat karena sakit yang tak tersembuhkan dan menyebabkan penderitaan yang berat. Maka mungkin dia akan minta ke dokter, udahlah, akhiri saja hidupku ini. Nah, itu yang disebut dengan voluntary euthanasia. Kemudian kalau dilihat dari segi atau caranya, jadi yang pertama itu ada yang disebut dengan eutanasia aktif. Nah, ini mempercepat kematian seseorang secara aktif dan terencana. Juga bila secara medis ia tidak dapat lagi disembuhkan. Dan juga kalau eutanasia dilakukan atas permintaan pasien itu sendiri. Jadi aktif itu karena memang diminta oleh pasien itu sendiri, dilakukan secara terencana. Sementara yang kedua itu ada yang disebut dengan eutanasia pasif. Ya, jadi misalkan pengobatan yang sia-sia dihentikan atau sama sekali tidak dimulai, atau diberi obat penangkal sakit yang memperpendek hidupnya sehingga pengobatan apapun tidak berguna lagi. Jadi misalkan dia sakit parah, kemudian obatnya dihentikan, biar aja mati.
Nah, itu yang disebut dengan eutanasia pasif. Nah, cara ini termasuk tidak langsung dan tidak sukarela. Biasanya ini dimintakan ya oleh orang lain supaya karena kasihan begitu ya. Jadi dianggap sebagai paling mendekati moral. Jadi itu mengenai jenis-jenis eutanasia. Nah, teman-teman, bagaimana dengan negara tentang eutanasia? Seperti sudah saya singgung tadi ya, bahwa eutanasia tidak diperbolehkan ya, mempercepat kematian secara aktif dan terencana juga jika secara medis ia tidak lagi dapat disembuhkan, dan juga kalau eutanasia itu dilakukan atas permintaan pasien itu sendiri ya. Jelas itu di negara kita tidak diizinkan ya. Itu ada di KUHP pasal 344. Nah, jadi seperti halnya dengan pengguguran ya. Jadi di sini ada pertimbangan moral yang jelas. Juga dalam proses kematian, manusia pun harus dihormati martabatnya. Jadi semua sependapat bahwa tidak seorang pun berhak mengakhiri hidup orang lain walaupun dengan rasa iba. Ya, jadi itu negara kita. Kemudian kita lihat bagaimana sih ajaran Gereja Katolik terhadap bunuh diri dan eutanasia itu. Nah, jadi menurut Gereja Katolik tindakan eutanasia dan bunuh diri jelas ya tidak dibenarkan. Nah, kenapa? Karena memang tidak seorang pun diperkenankan meminta perbuatan pembunuhan, entah untuk dirinya sendiri, entah untuk orang lain yang dipercayakan kepadanya. Ya, ini disampaikan oleh Kongregasi untuk Ajaran Iman ya, mengenai deklarasi mengenai eutanasia tanggal 5 Mei 1980. Nah, penderitaan memang dalam Gereja Katolik harus ya jangan diakhiri dengan pembunuhan, melainkan dengan pendampingan oleh seorang teman. Maka kehadiran kita untuk mendampingi teman-teman kita yang sakit atau orang-orang di sekitar kita yang sakit sungguh sangat berharga. Karena apa? Karena sekali lagi mampu meringankan penderitaan mereka. Nah, demi Kristus, ya, demi salib Kristus dan demi kebangkitan Kristus, gereja mengakui adanya makna dalam penderitaan. Ya, jadi sebab Allah tidak meninggalkan orang yang menderita. Kita percaya bahwa dalam penderitaan Yesus atau Allah ingin mengatakan sesuatu. Yesus sendiri rela menderita dan akhirnya menemukan sebuah kebangkitan, ya, sebuah kemenangan. Itu yang dimaknai gereja. Jadi penderitaan tidak harus diakhiri dengan kematian. Dengan memikul penderitaan dan solidaritas, kita ikut menebus penderitaan kita. Jadi dengan sikap peduli kita terhadap orang lain, ya, dengan mau menerima apa yang kita alami, sungguh itu merupakan proses bagaimana kita ikut menebus penderitaan kita. Nah, teman-teman, mengenai bunuh diri ini dalam Katekismus Gereja Katolik ya, di artikel 2280 ya, dikatakan di situ bahwa setiap orang bertanggung jawab atas kehidupannya. Jadi Allah memberikan hidup kepadanya, Allah ada dan tetap merupakan Tuhan kehidupan yang tertinggi. Jadi memang alasan Gereja Katolik tidak merestui bunuh diri itu ya, pertama itu yang jelas karena alasan adi kodrati. Maksudnya adalah ini ada kaitannya manusia dengan penciptanya. Bahwa hidup yang mengalir di diri kita atau di dalam diri manusia ini bukan milik kita sendiri, tetapi hanya titipan dari Tuhan yang Sang Pencipta dan Pemilik sejati. Jadi ini juga senada yang dikatakan oleh Katekismus Gereja Indonesia di artikel 2281, bunuh diri bertentangan dengan kecondongan kodrati manusia supaya memelihara dan mempertahankan kehidupan. Jadi memang yang kedua itu alasannya karena memang sifat kodrati alamiah dan sosial. Jadi sekali lagi bunuh diri itu melawan dorongan kodrat manusia untuk mempertahankan hidup dan melanggar hukum cinta kepada diri sendiri dan sesama. Jadi dorongan naluriah setiap orang adalah agar terus hidup, ya. Ini adalah dorongan asali manusia, ya, terbawa sejak lahir, ada pada setiap pribadi, ditanamkan oleh Tuhan sendiri. Jadi inilah yang disebut dengan kodrati, memelihara, mempertahankan kehidupan. Kalau orang sakit ya harus diobati, berusaha untuk sembuh, berusaha untuk bertahan. Karena apa? Karena itu adalah kodrat manusia.
Nah, dalam artikel 2282 juga dikatakan di situ bahwa kalau bunuh diri dilakukan dengan tujuan untuk memakainya sebagai contoh, terutama bagi orang-orang muda, maka itu merupakan suatu skandal yang besar, ya, tidak bisa, ya, tidak diizinkan. Maka sekali lagi orang tidak juga boleh kehilangan harapan akan keselamatan abadi bagi mereka yang telah mengakhiri kehidupannya. Memang gereja tetap mendoakan mereka yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Karena gereja menyadari bahwa mungkin kita diajak untuk mengimani bahwa Tuhan itu Maha Rahim. Ya, kita diajak juga untuk mungkin ya di detik-detik kematiannya dia menyesal, dia bertobat. Maka itu yang dilakukan oleh gereja. Gereja tetap mendoakan mereka yang hidupnya atau orang yang sengaja mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Ya, karena Tuhan pasti ya mendorong orang yang bunuh diri untuk bertobat sampai titik saat dia sudah tidak bisa kembali lagi. Tuhan yang Maha Rahim pasti akan menyelamatkan orang yang bertobat itu. Maka inilah keyakinan gereja. Bahwa gereja meyakini bahwa Allah yang Maha Rahim itu, kalau orang itu sampai pada titik sebelum kematiannya dia bertobat, maka niscaya kerahiman Tuhan itu akan menyertai teman-teman, saudara-saudara kita atau orang-orang yang sengaja mengakhiri hidupnya. Tapi itu bukan pilihan, itu bukan suatu yang harus kita pilih. Ya, karena gereja sungguh-sungguh menekankan bagaimana menghargai kehidupan, kodrat adikodrati manusia. Nah, mengenai eutanasia dalam Katekismus Gereja Katolik ya, ini di artikel 2276 ya dan 2324 di situ dikatakan penjelasan gereja mengenai bahwa gereja memang menolak dengan tegas yang disebut dengan eutanasia aktif. Jadi kongregasi untuk ajaran iman seperti sudah kita sampaikan di awal tadi ya berpendapat bahwa eutanasia aktif sangat jelas ditolak. Ya, bahwa tidak seorang pun diperkenankan meminta bantuan pembunuhan entah untuk dirinya sendiri, entah untuk orang lain yang dipercayakan kepadanya. Ya, jadi dalam ensiklik Evangelium Vitae oleh Yohanes Paulus II juga dikatakan bahwa Paus prihatin dengan semakin meningkatnya praktik eutanasia. Ya, memperingatkan kita untuk melawan segala yang paling mengkhawatirkan dari budaya kematian itu. Orang memilih untuk mati daripada untuk hidup. Maka jumlah orang yang lanjut usia dan lemah yang meningkat dianggap sebagai beban yang mengganggu. Jadi eutanasia merupakan pelanggaran berat terhadap hukum Allah. Jadi karena itu pembunuhan manusia yang disengaja dan dari sudut moral tidak dapat diterima. Inilah ajaran gereja. Nah, teman-teman, bagaimana ajaran kitab suci? Bagaimana kitab suci mengajarkan tentang ini? Jadi dalam Alkitab ya dijelaskan bahwa manusia hidup karena diciptakan dan dikasihi Allah. Karena itu biarpun sifat manusiawi atau bukan ilahi, hidup atau suci, itu merupakan hidup manusia yang diciptakan dan dikasihi oleh Allah. Kitab suci juga menyatakan bahwa nyawa manusia, yakni hidup biologisnya, tidak boleh diremehkan. Jadi hidup manusia mempunyai nilai yang istimewa karena sifatnya yang pribadi. Jadi bagi manusia hidup biologis adalah masa hidup dan tidak ada sesuatu yang dapat diberikan sebagai pengganti nyawanya. Ini silakan nanti lihat di Injil Markus bab 8 ayat 37. Nah, dengan usaha dan rasa, dengan kerja dan kasih, orang mengasihi, orang mengisi masa hidupnya dengan bersyukur kepada Tuhan bahwa ia boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Maka masa hidup manusia itu hanya 70 tahun, ya. Itu dikatakan dalam kitab Mazmur, ya. Di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap,
Ya, namun hidup fana merupakan titik pangkal bagi kehidupan yang diharapkan di masa mendatang. Kehidupan yang fana itu berarti kehidupan di dunia. Ini adalah awal atau pangkal dari kehidupan yang mendatang. Bahwa setelah kehidupan di dunia ini, ya, kita masih tetap akan hidup, ya, di alam keabadian. Maka hidup yang fana menunjuk pada hidup yang dalam perjumpaan dengan Tuhan. Ya, sesudah hidup yang fana ini dilewati, kesatuan dengan Allah dalam perjumpaan pribadi memberikan kepada manusia suatu martabat yang membuat masa hidup sekarang ini sangat berharga dan suci. Itulah yang diajarkan kitab suci, betapa berharganya kehidupan manusia, tidak ada penggantinya. Ya, jadi kehidupan di dunia ini, ya, meskipun hanya sementara, ya, karena apa? Karena ada kehidupan lain, ya, persatuan abadi kita dengan Allah. Maka kita harus mengisi kehidupan ini dengan apa? Dengan daya naluri kita, dengan daya kodrati kita, bahwa kita diciptakan oleh Allah, maka kita akan kembali kepada Allah. Sesuatu yang baik dari Allah, kita akan kembalikan kepada Allah. Nah, demikian anak-anakku, teman-teman, pembelajaran kita hari ini, ya, mengenai eutanasia dan bunuh diri, menempatkan titik tekannya adalah pada bagaimana kita menghargai kehidupan. Kehidupan apapun, ya, pelajaran yang lalu tentang aborsi sudah jelas, ya, bahwa kehidupan itu dimulai sejak pembuahan. Itu sudah terjadi kehidupan. Dia adalah sebuah pribadi yang unik, ya, sama dengan kita. Maka sekali lagi menghargai kehidupan, ya, menolak segala bentuk penghilangan kehidupan, entah itu bunuh diri, entah itu eutanasia. Ya, walaupun atas dasar pertimbangan moral apapun, ya, gereja tidak mengizinkan bahwa penderitaan memiliki makna, penderitaan memiliki Allah mau supaya kita belajar dari penderitaan kita, bahwa di balik penderitaan ada kemenangan, ada kebahagiaan, seperti yang dialami oleh Kristus sendiri, yaitu kebangkitan, kesatuan dengan Allah sendiri. Nah, anak-anakku, demikian pembelajaran kita hari ini. Kita akan tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Kita siapkan hati, kita mau berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Rahim, kami telah belajar tentang bagaimana menghargai hidup sesuai pengajaran dan teladan Putramu, Yesus Kristus. Semoga dalam hidup sehari-hari, kami mampu menghargai hidup itu, baik dalam hidup kami sendiri maupun hidup sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, teman-teman, sudah selesai pembelajaran kita. Nah, untuk penilaian kita ada yang harus kalian kerjakan, ya. Yang pertama, tidak banyak, hanya 4, ya. Yang pertama, jelaskan apa pengertian eutanasia, ya. Kemudian yang kedua, jelaskan mengapa gereja melarang bunuh diri. Terus yang ketiga, jelaskan mengapa orang dapat melakukan bunuh diri, ya. Tadi sebab-sebabnya ada, ya, banyak, ya. Terus yang keempat, jelaskan ajaran kitab suci tentang betapa berharganya kehidupan manusia, ya. Baru saja kita singgung ini, ya. Oke, teman-teman, silakan kerjakan. Nanti kalau sudah selesai, silakan kumpulkan ke WA atau ke Google Classroom, ya, atau ke Google Form Bapak Ibu Guru. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Saya mengingatkan yang belum menekan tombol subscribe, silakan subscribe dulu, ya, supaya kita tidak tertinggal pelajaran-pelajaran kita berikutnya. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye. Tuhan memberkati. God bless you.